Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
Orang yang terlalu menderita sulit untuk mendengarkan perkataan orang. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang terlalu menderita akan sulit mendengar perkataan orang. Ada satu peristiwa di Alkitab yang tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-6. Saya baca Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan 8. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Janji Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel tidak didengar. Mengapa? Karena mereka putus asa dan perbudakannya terlalu berat. Mungkin kita yang tidak pernah mengalami perbudakan sulit untuk mengerti akan hal ini. Mungkin beberapa kita yang belum pernah mengalami keputusasaan yang berat juga mungkin bisa menyalahkan dengan mengatakan begitu saja tidak mendengarkan perintah Tuhan. Apakah mereka tidak percaya dengan perintah Tuhan? Apakah mereka tidak percaya kepada Tuhan? Mungkin kita yang tidak mengalami bisa mengatakan seperti itu. Tetapi mari belajar dari kebenaran firman. Orang-orang Israel ini sejak Musa memunculkan dirinya sebagai orang yang diutus Tuhan untuk membawa orang Israel keluar. Dia datang kepada Firaun dan kemudian minta izin kepada Firaun. Dikatakan di pasal yang ke-5 ayat yang pertama, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ayat yang kedua, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Titik awalnya adalah ketika Musa menyampaikan pada Firaun, meminta izin untuk orang Israel akan dibawa keluar untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan orang Israel. Firaun menolaknya. Di pasal yang sebelumnya kita tahu bahwa Firaun akan menolak. Karena Tuhan juga berkata kepada Musa, katakan kepada Firaun dan aku akan mengeraskan hatinya. Dan kita lanjutkan. Setelah Musa berbicara kepada Firaun, orang Israel semakin ditindas. Jumlah batu bata yang dibuat oleh bangsa Israel sebagai budak tidak boleh berkurang, walaupun penyediaan jerami mereka harus mencarinya sendiri. Sebelumnya kerajaan Mesir memberikan bahan baku orang Israel dengan mengerjakannya, tetapi kemudian karena Musa, orang Israel harus mencari akan bahan baku batu bata itu. Orang Israel lebih susah, lebih lama, lebih jauh, lebih berkeringat, waktunya lebih pendek, mereka tidak bisa mencapai akan hasil yang biasanya. Mereka begitu menderita, mereka dipukul, mereka dipaksa, mereka sungguh sangat tertekan. Dan ketika orang tertekan seperti itu, apalagi kalau bertemu dengan teman-temannya sekitarnya, lalu mereka saling berkeluh kesah, mengatakan sungguh tidak menyenangkan, sungguh apa yang dilakukan Musa kepada kita, dia tidak membebaskan kita, dia malah menambah beban kita. Lalu satu orang lagi datang dan mengatakan, aku semakin capek. 2-3 hari yang lalu aku mencari bahan dan kemudian habis dalam waktu 1 hari. Kemudian ini harus pergi lagi, mencari lagi, mengangkatnya, lalu membuat batu bata. Aku semakin capek. Semakin mereka berbagi keluh kesah dan berbagi keluh kesah,
semakin itu menekan akan mental mereka. Semakin mereka menceritakan kesedihan demi kesedihan demi kesedihan kepada temannya, dan temannya bercerita kepada teman-temannya, maka kesedihannya itu akan bertambah-tambah. Saudara perhatikan, satu penderitaan cukup, tapi penderitaan itu bisa berkali-kali lipat ketika kita terus-menerus membicarakannya. Apalagi kalau bertemu dengan orang yang mengalami penderitaan yang sama. Maka penderitaan satu ditambahi dengan penderitaan yang lain. Ketika dibicarakan berulang-ulang, maka penderitaan satu menjadi penderitaan 3, maka penderitaan satu menjadi penderitaan 10. Mengapa? Karena terus-menerus dikatakan. Dan perhatikan, ketika mereka putus asa, mereka tidak bisa mendengarkan lagi. Mereka tidak bisa mendengarkan lagi. Mereka butuh bukti. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Mereka butuh Musa disertai Tuhan lalu membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka butuh sesuatu yang lebih konkret, lebih jelas. Mereka tidak hanya cukup diberitahu tentang janji Tuhan. Kita kembali ke Keluaran pasal yang ke-6. Saya baca ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel tidak mendengarkan aku, bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Ayat yang ke-12. "Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir." Sudah perhatikan, Tuhan menetapkan perintah kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir bahwa orang Israel harus dibawa keluar dari Mesir. Tuhan sudah tidak mau berbantah-bantah dengan Musa. Musa sudah mengatakan akan keterbatasannya. "Aku tidak bisa ngomong, Tuhan. Aku sudah ngomong kepada mereka dan mereka tidak mendengarkan aku." Dan Tuhan berkata, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Menarik sekali. Ketika orang Israel sudah pada titik penderitaan karena perbudakan, titik keputusasaan, maka Tuhan bertindak. Tuhan tidak lagi berbantah dengan Musa. Tuhan menetapkan sekarang waktunya. Sekarang waktunya menghadap ke Firaun dan bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan menarik, ketika di ayat yang ke-27 dikatakan, pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Ayat yang pertama dari pasal yang ke-7. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya." Dan kita tahu kisahnya berikutnya. Firaun tetap mengeraskan hati. Lalu Tuhan bertindak. Tulah demi tulah diturunkan kepada orang Mesir. Tulah pertama, tulah kedua, terus sampai tulah yang terakhir. Anak sulung orang Mesir dan juga binatang sulung dari semua binatang Mesir mati. Perhatikan, cukup ketika Tuhan melihat penderitaan umatnya dan dia bertindak. Mari percaya, ketika kita sudah pada titik batas kekuatan kita, Tuhan bertindak. Mari percaya, Tuhan tidak akan mengeraskan hati melihat anak-anaknya putus asa dan karena penderitaan yang berat. Tuhan tidak berbantah, dia langsung bertindak. Tuhan bertindak dan membawa kemerdekaan dan kemenangan.
Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersuka cita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugasmu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencanamu ya Tuhan, dan memuliakan namamu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejakmu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.